illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Utama, yang paling utama untuk guru agung kita Pangesah Abah Aos, moga Allah senantiasa melimpahkan nikmat panjang yuswa dunianya, menyempurnakan nikmat sehat wal afiat dhahiriyah, terus-terusan dikucurkan berkah karomah untuknya sehingga terus muncul untuk kepentingan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya hormati Teteh SKAA, para kesepuhan manaqib, kesepuhan khotaman, para bidadari juhuda, ikhwan akhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang pada siang menjelang sore ini kembali kita digiring, dijiwing oleh guru agung kita untuk sampai kaki ini ke raudhah yang sudah disiapkan. Mungkin langkah kita semuanya Allah catat sebagai satu amal soleh, sehingga apapun niat kita, hajat kita, doa kita, kalau sampai tadi malam belum Allah ijabah, mungkin sepulang dari tempat ini semuanya ada dalam qabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikaromati Pangesah Abah Aos. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, puji-puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semua tetap tercurah berlimpah ruah kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur sepenuh langit dan bumi, terutama untuk saya pribadi dibisahkan hadir pada siang menjelang sore hari ini, bisa berkumpul bersama para pejuang manaqib. Alhamdulillah, gitu ya. Yang baru sampai atau yang tadi sudah disampaikan secara zahir lebih dulu tadi, semuanya dengan niat baik, jangankan sampai di sini, sebelum sampai baru mau melangkah dari rumah masing-masing, semuanya sudah terbawa. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang ketinggalan. Saya yakin itu tidak ada yang ketinggalan. Oh, gak ikut teman akibatnya, terbawa semuanya oleh guru agung. Karena paket komplit dari kita berthariqah adalah murid yakin, guru yakin. Ketika muridnya yakin dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun bahwasannya guru agung kita hadir bersama kita, maka saat itu pula keyakinan itu tumbuh dan akhirnya kita dibersamakan dengan guru agung kita seperti siang hari ini. Alhamdulillah. Untuk melengkapi keyakinan kita kepada guru agung, kita sama-sama renungkan ini lagu fenomenal yang selalu ada. Kalau saya hadir di setiap raudhah manaqiban, lagu ini harus selalu berkumandang, dan semoga ini
akan menyegarkan semua yang hadir pada pagi hari ini. Bukan cuma nanti segar kembali dengan bakso Malang gitu ya, tapi disegarkan dulu dengan lagu Suci Dalam Debu untuk kita semuanya. Selamat mendengarkan. Abah bagai air yang jernih di bumi yang penuh berdebu, hadirnya sejukan kolbu memikat pecinta kesucian jiwa kita semua. Abah bukan hanya di mata, Abah hadir di dalam jiwa. Biarlah kata mereka mencela segala pengajaran Abah, kita tetap cinta. Semoga Abah panjang yuswa, selalu sehat zahiriahnya, supaya kita terus mendapat karomah Abah. Suatu hari nanti kita akan berlari menggapai ridho ilahi bersama mursyid sejati. Kesini kita datang mencari ketenangan yang selama ini hilang. Kini kita temukan, bukan hayalan yang Abah berikan, tapi keyakinan yang nyata. Abah bukan hanya Abah hadir di dalam jiwa. Biarlah kata mereka mencela segala pengajaran Abah, kita tetap cinta. Semoga Abah panjang yuswa, selalu sehat lahiriahnya, supaya kita terus mendapat karomah Abah. Suatu hari nanti kita akan berlari menggapai ridho ilahi bersama mursyid sejati. Kesini kita datang mencari ketenangan yang selama ini hilang. Kini kita temukan, bukan hanya yang Abah berikan, tapi keyakinan yang nyata. Karena cinta yang Abah berikan, kami pun merasakan tenang karomah Abah yang telah diberikan. Kami pun mendapatkan berkah. Amin ya robbal. Abah menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran yang terus meyakinkan kita semuanya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina sabaqat lahum minnal husna. Ketika Abah membacakan ayat ini, dari duduk sampai Abah mengangkat kepalanya, kata Abah, sungguh
tika pungkur dugi ka ayeuna, dari semenjak dulu sampai detik ini, siapapun dia yang sudah mendapatkan sabakot. Apa itu sabakot? Ketetapan. Ketetapan apa yang dimaksud? Siapapun dia yang sudah mendapatkan dan bersama la ilaha illallah, maka ulaika anha mubadun. Maka Allah haramkan jasadnya, kulitnya, tulangnya, sumsumnya, darahnya haram dicolek oleh panasnya api neraka. Alhamdulillah. Bahkan di ayat selanjutnya, la yasma'una hasisaha, jangankan dicolek, ngedenger desis neraka saja, desis mapan alit, desisnya saja syukur, alhamdulillah. Kita yang sudah bersama la ilaha illallah, maka desisnya pun tidak akan pernah terdengar oleh telinga kita ini. Alhamdulillah. Maka berhak siapapun dia yang paling luar biasa, kejembaran rohmania Guru Agung kita. Hayo atuh, ada genah mah ulah sok kesorangan, ajak anak, istri, suami kita. Karena yakin, semakin kita cinta, semakin kencang zikir kita, pasti saja akan makin banyak ujian dan cobaan yang akan menerpa kita. Dan itu tidak dari jauh. Bisa jadi ujian dan cobaan itu akan ada di rumah kita sendiri. Suaminya yang sudah senang ikut abah, zikirnya sudah banyak, zikirnya sudah kencang, cinta lekat pisan ke abah. Di rumah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena istrinya belum senang kepada abah, belum senang ikut zikir, belum senang ikut dengan ajaran dari Guru Agung kita. Apa kata istrinya? Zikir wae ngojek gak itu. Suruh berhenti nggak zikirnya. Jadi ujian itu istri. Yang istrinya sudah ikut dengan abah, cinta, tapi ternyata suaminya belum mau ikut. Ini ada kisah nyata. Kemarin belum lama minggu lalu, istrinya, ada seorang istri di Depok, dia sudah ikut dengan pengusaha abah. Terus anak-anaknya pun sudah. Tapi suaminya belum mau ikut. Tapi suka ngeliat ternyata. Suka ngeliat kalau istrinya memuja-muja Guru Agungnya, menyebut-nyebut Guru Agungnya, pengusaha abah. Dia suka dengar. Dan kebetulan dia supir taksi. Orang Depok, tahun lalu, bahkan hampir 2 tahun lalu, di Bogor, pulang ngajar, saya naik taksi. Arifek naik taksi, karena di jalan sudah sampai waktu zuhur. Ini saya melakukan amaliyah di mobil, biasa. Itu memang dia diperhatikan. Pas nyampe depan rumah, Pak, berapa harganya? Apa yang terjadi? Si supir taksi itu malah cerik ngagungguik, nangis terseduh-seduh. Waduh, gunawan ya. Kenapa Pak? Kok Bapak tadi sholat di mobil? Kayak istri saya kalau kemana-mana itu kalau sudah datang waktu sholat suka sholat di mobil. Bahkan dia kalau sudah nyebut nama gurunya, ya Allah, kayaknya luar biasa, mengalahkan segalanya. Emang siapa nama guru istri Bapak yang suka disebut-sebut? Siapa itu namanya? Abah Awas, Abah Awas. Kata saya, oh, sagarusa ilmu berarti gitu. Terus Bapak juga tarikoh? Iya, nanya ke saya. Terus gurunya sama, berarti sama gurunya ibu istri Bapak dengan guru saya sama Abah Awas. Itu langsung dia meluk saya dengan kencang. Oh ya Allah, berarti selama ini istri saya nggak ngarang. Berarti istri saya beneran itu gurunya ada, dan ternyata sekarang Pak Ustadz juga gurunya sama. Ya Allah, berarti saya doang yang belum. Itu nangis tersebut. Selang sudah singkat cerita, selang udah mau 2 tahun, tiba-tiba kemarin pas mudik kemarin di Abah saya dikejar-kejar sama Kiai Munawir dari Jakarta. Kiai Andi, sambil tergesa, ada apa Kiai? Kiai dicariin sama supir taksi. Waduh, malah nencan mayar gitu. Kiai punya cerita nggak sama supir taksi? Kayak gede, orang ingatnya. Saya pernah gini cerita saya. Kayaknya benar deh. Kenapa emang Kiai Munawir? Saya menakiban di Depok. Lalu ada seorang ikhwan perempuan cerita suaminya katanya gini ketemu. Sama katanya amalannya kayak kamu. Gitu ke istrinya bilang. Pokoknya saya mau menakiban di rumah. Gitu. Saya mau menakiban di rumah, tapi gimana caranya? Itu orang itu yang supir, yang penumpang yang naik taksi saya itu kudu datang ke sini. Cek istrina,
Ciri-cirinya gimana? Beliau pakai tongkat. Kata istrinya, jangan-jangan itu mau wakil-takin pengersa Abah yang di Bogor, Ki Andi. Kalau keadaannya begitu, kita tanya sama Ki Munawir. Kata Ki Munawir, kalau memang itu orangnya Ki Andi, biar saya yang akan bawa dia ke sini. Akhirnya ketemu, beres, saya cerita minta jadwal manakiban perdana di rumahnya, daerah Ciganjur deh. Pas ketemu sampai pintu rumahnya, Ki Munawir langsung panggil Pak Agus, namanya Pak Agus Sepetak. Pak Agus, bener ini orangnya? Pas dia ngeliat, ya Allah, benar ini orangnya. Tidak ada kebetulan. Cara guru agung kita begitu indah. Maka kata Abah, mulai detik ini, dan saya alhamdulillah dibisakan oleh pengersa Abah, yang diberitahu oleh pengersa Abah, bahwasanya mulai ayo nama sok badal talqin itu bukan cuma buat orang yang sudah meninggal, tapi badalkan siapapun dia, saudara kita, orang tua kita, anak, cucu, mantu kita, sahabat kita, orang yang pernah berjasa kepada kita, bahkan kalau kita punya karyawan sekalipun. Bahkan ini luar biasa guru agung, bahkan kalau kita punya karyawan itu kita yang gaji, lalu karyawan itu ternyata non muslim sekalipun, badalkan. Kenapa? Jasabna canarima oge keyakinan, tapi hati nama atohen dikasih kebaikan. Ini kebaikan yang luar biasa. Maka bagi kita untuk menyempurnakan, supaya kita masuk ke dalam kategori sabaqat lahum minnal husna, masuk ke dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan membuktikan janji Allah yang disampaikan oleh lisan mulia guru agung kita. Yuk, tidak ada kebetulan. Mari sama-sama kita nikmati lezatnya ajaran dari guru agung kita. Talqin zikir bersama-sama siang hari ini. Kalau yang sudah mendapatkan hak talqin zikir, sebutkan, badalkan orang-orang tercinta kita, sebutkan nama dalam hati kita, siapapun dia, balas kebaikannya, kata Abah, dengan kebaikan yang tidak akan terbalas oleh apapun. Ini kebaikan yang utama. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditalqin zikir, sebelum mendapatkan kenikmatan zikir yang luar biasa ini, yakinkan dalam hati masing-masing bahwasannya yang mentalqin kali ini langsung guru agung kita pengersa Abah Aos. Saya hanya dipinjami lisan saya untuk menyampaikan ini kepada semua jamaah. Paham? Kedua, ikuti mukadimah zikir. Mukadimah artinya pembuka. Buka hatinya selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Jangan sampai riuhnya kesenangan kita hari ini, aktivitas kali ini mengalahkan aktivitas hati kita. Maka bersihkan hatinya, keluarkan semua penyakit hati yang selama ini nempel pada hati kita. Biarkan hanya zat Allah saja yang menetap dalam hati kita. Pertama, ikuti mukadimah zikir yang saya sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahli bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu alal habibil aliyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah. Itu mukadimah dzikir, tidak harus apa, tidak harus dihafalkan, tapi ada dua dzikir yang harus kita amalkan.
Yang pertama ada yang disebut dengan zikir jahar namanya. Zikir apa? Jahar. Zikir jahar adalah zikir yang harus terucap dan terdengar. Terucap dan terdengar. Lafadznya tak lain dan tak bukan yakni abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi mohon maaf, beribu-ribu kali para sahabat mengingatkan kita, zikir la ilaha illallah yang diajazahkan, yang diajarkan oleh guru agung kita, bukan zikir la ilaha illallah yang hanya sekedar di ucapan atau di lisan. Karena kalau hanya sekedar di ucapan atau di lisan, burung beo pun kalau dilatih pasti bisa. Tapi zikir la ilaha illallah yang diajarkan oleh guru agung kita harus bisa meresap ke kulit, ke tulang, ke daging, ke sumsum, nyatu dengan darah kita, langsung ngalir ke hati kita. Caranya gimana? Lihat ke sini. Pertama, pejamkan mata, tundukkan kepala. Tarik napas yang dalam, usahakan sekali mengucap la ilaha illallah, sekali tarikan napas. Lihat dulu semua ke sini. Lihat dulu ke depan. Pertama, tundukkan kepala, tarik napas yang dalam, pejamkan mata. Lihat, angkat, rasakan dari bawah pusar, angkat, menjalar sampai ke kepala, sampai ke ubun-ubun kita. Lihat. Rasakan, menjalar. Kata Abah, kalau posisinya senang duduk, rasakan dari bawah pusar. Tapi kalau posisi kita sedang berdiri, maka rasakan dari bawah bumi yang paling bawah sekali, rasakan menjalar sampai ke atas. Lihat, angkat, rasakan dari bawah pusar sampai ke ubun-ubun kita. Kenapa? Para sahabat mengajarkan zikir harus diangkat dari bawah pusar sampai kerasa ke ubun-ubun. Karena ubun-ubun kita, otak kita adalah sentral, pusat. Otak, pikiran yang dipakai berzikir kepada Allah, dipakai untuk selalu ingat kepada Allah. Maka otaknya tidak cuma mikirin masalah perut dan tidak cuma mikirin masalah urusan di bawah perut. Apa masalah perut? Dunia. Seolah-olah kalau nggak makan sehari 2 hari bawaannya akan mati saja. Padahal yang ngasih mati siapa? Yang ngasih hidup siapa? Otak yang biasa dipakai zikir mengingat Allah, maka otaknya tidak cuma mikir masalah itu, karena yakin yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah. 2, kenapa zikir diangkat dari bawah pusat sampai kerasa ke ubun-ubun? Karena otak, pikiran yang dipakai berzikir mengingat Allah, maka otaknya tidak cuma mikir masalah urusan di bawah perut. Apa urusan di bawah perut? Nafsu. Punten, kata Abah, nafsu bukan dihilangkan tapi dikendalikan. Otak, pikiran yang biasa dipakai zikir kepada Allah, maka yakin dia akan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Lihat, rasakan dari bawah pusat sampai tegak. Sampai tegak, lalu hujam ke hati sebelah kanan sambil tundukkan kepalanya ke hati sebelah kanan. Ilaha, ke hati sebelah kanan, lalu habiskan napasnya, tundukkan kepalanya ke hati sebelah kiri. Bidorbin syadid, sampai yang terarah dengan suara yang keras. Illallah. Habiskan napasnya sehabis-habisnya. Kita sedang, seolah-olah kita sedang latihan untuk kembali. Kita sedang latihan sakaratul maut. Diberikan kemudahan oleh guru agung kita. Lihat sekali lagi sempurnanya begini. La ilaha illallah. Habiskan, merata hanya kepada Allah. Yuk, tundukkan kepala, bersihkan hati, pejamkan mata. Nanti angkat kepalanya sampai tegak, hujam ke hati sebelah kanan dulu, habiskan ke hati sebelah kiri sampai napasnya betul-betul habis. 3 kali dijazahkan talqin zikir jahar namanya. 1, tarik napas. 2, 3, la ilaha illallah. Lagi 2, 3, la ilaha illallah. Terakhir 2, 3, la ilaha illallah. Tutup dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Angkat tangannya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa biha jamil hajat wa tutahhina min sayyi'at wa tarfa'una biha innaka Allah darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al mamat. Innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wa man nakatha fa innama yanqathu ala nafsi wa man awfa bima 'ahada Allah fasamtiha jan 'azima ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam man dakhala bi bait ajmain kullu syai'in lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, itu yang pertama yang harus kita amalkan. Zikir jahar namanya, harus terucap, harus terdengar. Lafadznya tak lain tak bukan yakni la ilaha illallah. Diamalkan setiap habis sholat fardu yang 5 waktu, diamalkan minimal 165 kali kita berla ilaha illallah. Tapi kalau kita sedang sibuk, sedang di jalan, waktunya sedang sempit, di mobil cukup 3 kali saja seperti yang tadi dicontohkan. Tapi ketika waktu kita luang, apalagi kita banyak keinginan, banyak cita-cita, banyak kemauan, maka tidak cukup dengan 165, tapi zikirnya harus lebih banyak, lebih baik. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua yang tidak kalah pentingnya, kalau badan saja, jasad yang di luar ini supaya sehat, butuh dilatih, butuh olahraga, minum vitamin dan segala macamnya, maka hati kita pun butuh riyadhah, butuh latihan supaya sehat. Gimana caranya supaya hati ini sehat? Kolbu kita bagus, kolbu kita sehat, maka butuh riyadhah. Riyadhahnya dengan zikir khafi namanya. Apa? Zikir naon? Khafi. Zikir khafi adalah zikir perbuatan hati. Sekarang yang kita latih hati kita, karena bisa jadi kita sholat selama ini tapi hatinya masih sok kelayangan kemana-mana. Maka hati kita supaya tumatak, supaya ajak hanya ada Allah di dalam hati kita. Caranya gimana? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, dicontohkan oleh guru agung kita pengersabah, tawajuh namanya. Tawajuh teh kumaha? Tundukkan kepala kita ke hati sebelah kiri. Lihat saya. Bila perlu tampilkan dagunya di dada sebelah kiri. Tuh. Sok coba. Ke kiri. Nah. Habiskan saja tundukkan kepalanya. Tundukkan. Lihat lagi ke sini. Lihat lagi. Selama menundukkan kepala, pejamkan mata, jangan dibuka mata sebelum saya izinkan untuk membuka mata. Rapatkan bibir, rapatkan giginya, tekuk lidahnya tempel ke langit-langit atas. Tidak memberi kesempatan lisan ini untuk berucap. Biarkan saya saja yang membimbing dengan ucapan. Jamaah semuanya cukup mengikuti dalam hati saja. Caranya gimana? Apa yang harus ada dalam hati kita? Ini yang harus selalu ada dalam hati kita. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Aduh, ada hu-nya. Jadi jangan Allah 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 Allah. Apa hu di sini? Hu di sini adalah ismullah, ismul a'zam, kumpulan nama-nama Allah. Semuanya ada di situ. Sok, tundukkan kepala ke hati sebelah kiri. Bersihkan hati kita. Pejamkan mata, jangan dibuka matanya sebelum saya izinkan untuk membuka mata. Rapatkan bibirnya. Rapatkan giginya, tekuk lidahnya, tempelkan ke langit-langit atas. Bersihkan hati. Jangan diucap dengan ucapan, dengan lisan. Biar saya saja yang membimbing dengan ucapan. Semua jamaah cukup mengikuti. Menjerit biar kencang, tapi dalam hati saja. Ikuti dalam hati. Bismillah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Bisa jadi ibadah kita selama ini baru sampai sajadah saja, karena hati kita masih suka melayang kemana-mana. Mulai detik ini, kapanpun, dimanapun, jangankan sedang sholat, sedang ibadah, dimanapun, di mobil, di motor, dimanapun, hatinya hanya terpaut, hanya ada ini. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Bisa jadi doa-doa kita selama ini belum Allah ijabah, karena masih banyak dosa-dosa kita yang belum Allah ampuni. Mulai detik ini, mohon ampun kepada Allah dengan cara hadirkan zat pengampun dalam hati kita. Mana zat pengampun ini? Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Kita ingin membahagiakan orang-orang tercinta kita, anak, istri, suami kita, terlebih orang tua kita. Tapi ada di antara kita orang tuanya yang sudah kembali kepada Allah, tapi kita belum sempat untuk membahagiakannya. Terus selamatkan mereka semuanya dengan cara hadirkan zat penyelamat dalam hati kita. Mana zat penyelamat ini? Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kita ingin rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan ketenangan, penuh dengan ketentraman. Tapi justru hati kitanya jauh dari ketenangan.
Karena selama ini belum punya zat penenang. Mana zat penenang ini? Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Mulai saat ini sampaikan kepada hati kita masing-masing. Hei hatiku, yang selama ini merasa diri paling benar, paling pinter, paling berjasa, paling baik kepada orang lain. Mulai detik ini keluar dari hatiku. Biarkan di hatiku hanya ada ini. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kalau selama ini kita sering dikecewakan oleh orang-orang tercinta kita, karena selama ini kita selalu berharap lebih kepada mereka, padahal kita yang yakin bahwasannya ada zat yang tidak pernah mengecewakan kita tapi sering kita kecewakan. Ada zat yang sering kita tinggalkan tapi tidak pernah meninggalkan kita walaupun hanya secengkak. Maka detik ini kembali kepada zat yang tidak pernah meninggalkan kita. Mana? Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus jeritkan tina hati masing-masing sing kenceng, tapi tidak usah diucap melalui lisan. Di hati saja biar menjerit. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Mulai detik ini, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, selama napas masih bisa dihela, jantung masih berdetak, mulai detik ini setiap detakan jantung kita, hela napas kita hanya diiringi dengan ini. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Buka matanya. Bikarumati pemirsa Bawas. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun abah. Jamaah rahimakumullah. Kalau zikir jahar harus terucap, harus terdengar. Lafadznya tak lain tak bukan yani Abdul Dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Minimal 165 kali setiap pada sholat fardu. Tapi lebih banyak lebih baik. Mulai detik ini kita sudah punya amalan tenang, amalan senang. Alat tenang, alat senang. Kalau sudah punya alat tenang, alat senang, maka mulai detik ini semakin banyak apapun ujian yang menerpa kita, cobaan, musibah apapun itu, jangan banyak cerita kepada makhluk karena makhluk suka bikin kecewa. Mendingan kita kembalikan saja kepada yang menciptakan makhluk. Kata Abah, nu tegenah mah ulah sok diingat-ingat, nu kudu diingat-ingat mah Gusti Allah. Mulai detik ini makanya kita sudah punya alatnya, banyakin saja zikirnya la ilaha illallah. Kalau zikir khofi kapanpun dimanapun dalam kondisi apapun, seperti saat ini jamaah sedang mendengar suara saya, sedang melihat ke saya, tapi hati nama tong kosong. Teruskan, sebutkan lapangnya apa yang harus ada dalam hati. Lagi, 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 lagi. Cukup detik ini saja diucapkan oleh lisan kita. Untuk selanjutnya biarkan jadi rahasia hati kita dengan Allah. Biarkan jadi amalan hati kita dimanapun dalam kondisi apapun. Alhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah satu kali saja, lalu dia sudah menetapkan Allah pada hatinya, maka detik ini pula paling sedikitnya 4.000 dosa besar kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan bukan cuma itu, maka yang sudah mendapatkan hak ini sama dengan dia sudah tekan kontrak, dia sudah mendapatkan ketetapan yang dimaksud tadi. Mana? Sabaqat lahum minnal husna, dia sudah tergolong sebagai hamba-hamba yang mendapatkan ketetapan la ilaha illallah. Maka kita pulang dari Talaga Warna ini semuanya bawa sertifikat yang dijamin mutu. Mana?
sertifikat yang akan menjauhkan kita dari panasnya api neraka. Jangankan panasnya, desisnya pun kita tidak akan pernah diberikan untuk mendengarnya. Kalau neraka saja diharamkan, desisnya saja diharamkan untuk kita dengar, apalagi cuma si koplok, kalau kata apa, cuma si koplok virus corona, nggak level, moal kena orang mah, alhamdulillah. Terus amalkan, terus tambahkan kecintaan kita kepada guru agung kita. Yakin, hatur nuhun Abah, tidak ada nikmat yang paling besar kecuali kami semua dipertemukan denganmu. Kami semua diajarkan semua ajaran. Sungguh ketenangan, kenyamanan, keberkahan, semuanya sudah bisa kami rasakan. Alhamdulillah. Mugia wih di dia ngalangkungan berkah karomati guru agung, berkah segalana sadayana salamina. Hatur nuhun teteh yang terus juga berjuang menyebarkan ajaran dari guru agung Pangsa Abah, anak kita dimanapun, semoga selalu ada dalam kemudahan, kelancaran, keberkahan. Doa kami terutama doa guru agung kita untuk kita semuanya, tidak ada yang sia-sia, semuanya sudah dalam genggaman guru agung Pangsa Abah. Awas, alhamdulillah. Dihormati Pangsa Abah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hasil maqasidana ya Allah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah. Allahumma hasil maqasidana fi dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hatur nuhun, hapunten lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah walidhalin wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamdi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala